Nah, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya, Prasetya Sales Windy Setiawan, NIM 211313032 dengan prodi Teknologi Elektromedis. Nah, pada kali ini saya akan membawakan tema yaitu Unity in Diversity, yang berarti persatuan dalam keberagaman. Nah, itu teman-teman. Jadi, sebenarnya yang belum tahu keberagaman yaitu keberagaman ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Nah, bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia itu terdiri dari 3, yaitu suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Nah, pada suku bangsa ini, persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Dan adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang yang diikuti oleh keturunannya. Agama merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman. Berapa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia di antaranya seperti yang pertama adalah terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dan yang ketiga itu dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Selain dampak positif dari pengaruh keberagaman dalam masyarakat di Indonesia, terdapat juga dampak negatif seperti yang ditimbulkan pertama yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang membawa sejak kecil mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Dan yang ketiga itu munculnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Yang keempat itu terdapat sikap yang harus kita hindari seperti itu fanatisme, yaitu paham yang berpegang teguh pada secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Teman-teman, selanjutnya saya akan lanjutkan tentang tema yaitu Unity in Diversity sebagai berikut ini. Nah, teman-teman, ini tema yang akan saya bawakan yaitu Unity in Diversity, persatuan dalam keberagaman. Dan yang pertama ini, pentingnya keberagaman. Keberagaman di Indonesia bermanfaat untuk mempererat persatuan, saling melengkapi antar daerah satu dengan yang lainnya, membentuk sikap toleransi, serta memperkenalkan budaya nasional. Nah, budaya kita tuh harus semakin kaya, dan semakin kekayaan itu bisa dikenal oleh bangsa, bahkan sampai negara lain itu mengenal kebudayaan dalam Indonesia ini tersendiri. Nah, seperti dalam video sebelumnya itu ada beberapa masalah keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat antara lain itu seperti konflik atau pertentangan antar suku akibat
yang ditimbulkan dari keberagaman sosial budaya dan berpotensi menimbulkan konflik adalah berkembangnya primordialisme dan etnosentrisme. Manfaat hidup dalam keberagaman. Keberagaman itu akan memberikan manfaat seperti membiasakan masyarakat untuk hidup rukun, jiwa nasionalisme yang tinggi, lebih menghargai perbedaan karakter antar anggota masyarakat, dan lebih menyadari perbedaan agar cinta tanah air. Nah, dengan adanya keberagaman dalam diri, membuat seseorang tidak mudah menilai seseorang atau orang lain itu lebih rendah. Nah, manusia itu sejajar, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika hal tersebut bisa diimplementasikan dalam diri, maka keberagaman dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Maka dari itulah, keberagaman itu mempunyai landasan hukum yang berpegang teguh pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu pada ayat 1. Ini lebih eratnya itu pada ayat 1 ya teman-teman untuk hukum keberagaman. Itu yang berbunyi itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, sedangkan dalam ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan saya ada sebuah quotes ya teman-teman, yaitu peace without notice is an illusion. Nah, kalimat ini saya ambil dari sebuah tokoh, yaitu mantan presiden kita, itu yang berarti kebebasan tanpa keadilan merupakan sebuah ilusi. Nah, itu yang dikatakan oleh Abdul Rahmat Wahid, presiden kita. Ini diambil karena saya sangat terkesan oleh beliau, dan banyak juga perkataan-perkataan beliau itu yang selalu membenarkan. Oke, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat berguna dan semoga saja perdamaian di Indonesia ini dapat terwujud dengan baik. Sekian dari saya, Frans, dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.